Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Baru-baru ini ada kabar yang sangat memprihatinkan bagi kita ya. Salah seorang musafir yang hendak beristirahat di Sibolga. Sebelum kita ke videonya, terlebih dahulu saya ucapkan turut berduka atas musibah yang terjadi ini. Mudah-mudahan almarhum diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Padahal masjid nih bukan saja tempat ibadah, tetapi masjid adalah tempat yang paling dicari, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak, tempat yang paling benar-benar tenang dah. Intinya nih, kalau kita perjalanan jauh, masjid itu ada tempat yang paling dicari sama kita tuh. Selain buat ibadah kita, tapi kita tuh habis ibadah tuh biasanya kita tuh rebahan dulu. Saking rebahannya enak gitu ya, tenang, nyaman, akhirnya kita tuh sampai ketiduran. Tapi ngelihat berita ini nih, pemuda diduga tewas dikeroyok 3 pria gara-gara tidur di masjid. Walaupun dia misalkan ada larangan gitu, tidur di dalam masjid, tidur di area masjid, bisa kali dibicarain baik-baik gitu tanpa harus menghakimi sendiri, tanpa harus dikeroyok. Misalkan nih udah dilarang, tapi pemuda itu masih tetap tidur di masjid gitu, mungkin saking terlalu capeknya, saking terlalu lerahnya, sampai-sampai tuh mereka udah dilarang juga tetap tidur di situ. Bahkan nih ya, lebih mirisnya lagi tuh dikerokai di dalam masjid, di tempat yang paling suci, sampai nggak berdaya, terus diseret keluar, sampai-sampai meninggal dunia. Ya Allah, benar-benar dah. Semoga aja nih ya para pelaku-pelaku tersebut dihukum yang seberat-beratnya, yang seadil-adilnya. Dan buat almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan keluarga mudah-mudahan diberikan kesabaran. Tentunya untuk para pelaku kita berharap kepada pihak yang berwajib agar memberikan hukuman yang setimpal, begitu ya. Tentunya kita sangat miris ya melihat fakta ini terjadi ya. Sangat mengherankan sekali ya, bagaimana bisa begitu ya, di masjid, di tempat yang siapapun seharusnya ketika masuk ke sana merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Surat terbuka untuk pengurus Badan Kemakmuran Masjid, pengurus Dewan Masjid, takmir, marbot, atau siapapun lah pengurus-pengurus masjid di negeri ini. Kejadian memilukan sekaligus memalukan yang terjadi di Masjid Agung Sibolga 2 hari yang lalu, awal November, harus menjadi perhatian khusus. Jika lihat videonya, kau tak akan percaya hal itu terjadi di masjid. Betul. Saya Namanya Arjun, seorang mahasiswa asal Tenulu, yatim piatu yang mencoba merantau ke Sibolga mencari kerja. Uang di kantongnya hanya tinggal 10.000. Ia memilih tidur di masjid, rumah Allah yang dianggapnya tempat teraman dan ternyaman untuk musafir singgah melepas penat. Betul. Tapi ia berujung menjadi mayat karena dilarang tidur di masjid. Ia kemudian dianiaya, diseret seperti binatang, dan kepalanya dihantam buah kelapa dan ditendang sampai wafat. Mohon bapak-bapak yang terhormat pengurus masjid, buatlah peraturan yang jelas dan tegas untuk pengunjung masjid. Boleh atau tidak kami umat Islam yang musafir, mengantuk, ya kemalaman, kedinginan di perjalanan, bolehkah kami istirahat di masjid? Hal ini perlu kalian jawab agar kami tak perlu menjadi korban berikutnya. Betul. Kalau memang boleh, tolong sediakan tempat khusus buat para musafir, bentangkan karpet bekas yang ada, dan buat tulisan bagi para musafir silahkan beristirahat dan ngecas HP di sini, sehingga kami bisa istirahat tanpa harus takut bakal dipukuli orang setempat. Betul, betul. Dan kalau memang tidak boleh para musafir istirahat di masjid, maka bangunlah pagar masjid yang tinggi, kasih gembok yang besar, dan buatlah pengumuman yang jelas di luar jam sholat masjid ini ditutup. Kami pun tak akan memaksa, karena kami juga masih sayang nyawa kami. Betul, betul. Bapak pengurus, masih ingatkah kau waktu membangun masjid masih butuh semen, pasir, dan batu bata yang banyak? Pengurus berikan senyum terbaik sambil mengayunkan jaring di tengah jalan umum. Sayup ku dengar ucapan ribuan terima kasih dengan lantang pakai toa di pinggir jalan.
Santun sekali bahasamu sambil mendoakan kami banyak rezeki. Betul. Tapi begitu masjid selesai dengan megahnya, muncul petugas masjid dengan wajah yang kadang kurang ramah, yang siap mengusir dengan halus setiap musafir yang mencoba sejenak berbaring. Memang mereka tak berkata-kata, tapi tiba-tiba mematikan semua kipas angin dan AC yang ada, mengunci semua pintu, dan menunjuk tulisan di dinding dengan font berwarna merah, dilarang tidur di masjid ini. Memang ada kejadian speaker hilang, kotak impak yang raib. Justru itu menjadi pertimbangan dan tantangan untuk pengurus antara melarang dan membolehkan. Ini bukan hanya masalah materi, ini masalah strategi. Cukuplah sudah Arjun korban terakhir, seorang musafir yang harus meregang nyawa hanya karena kemiskinannya dan dilarang tidur di dalam masjid. Pengurus Masjid Agung Sibolga mengaku bukan pelakunya. Remaja masjidnya juga sudah buat pernyataan tidak terlibat. Kedepannya, pengurus masjid dimanapun berada, tunjuklah seorang yang memang berwenang melarang dan membolehkan aturan, sehingga tidak perlu mencari kambing hitam. Kabar ini sangat memprihatinkan ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berharap sekali ini menjadi pelajaran bagi siapapun para pengurus masjid dimanapun. Kalau boleh saya meminta, saya sangat meminta, tidak boleh ada larangan bagi siapapun masuk ke dalam masjid, baik itu warga setempat ataupun musafir. Tidak boleh ada larangan untuk masuk ke dalam masjid. Jikapun ada larangan masuk ke dalam masjid, karena sebagian orang mungkin mengkhawatirkan ada barang-barang di masjid, mengkhawatirkan takut hilang, mengkhawatirkan takut rusak, maka seyogyanya menurut saya barang tersebut itulah yang harus diamankan, bukan orangnya yang dilarang masuk ke dalam masjid. Jika di sana ada keropak masjid, maka amankanlah keropak masjid itu. Jangan sampai kita melarang siapapun masuk ke dalam masjid, jam berapapun, siapapun, baik itu warga setempat ataupun musafir, jam berapapun, baik itu siang ataupun malam. Jadikanlah masjid itu terbuka 24 jam untuk siapapun yang mau masuk ke dalamnya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita saksikan tadi ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.